Halo. Yes, Kak Sof, mau kita mulai sekarang? Halo, selamat sore. Shalom. Shalom. Apa kabar GP? Luar biasa. Ya, pada tidur nih kayaknya nih. Gak semangat. Ulangi, apa kabar GP? Luar biasa. Yes. Oke, puji Tuhan. Selamat sore buat rekan-rekan GP semuanya yang sudah join di ruang Zoom ini dalam ibadah gabungan GP pada hari Sabtu 31 Oktober 2020. Pada hari ini pelayan firman-Nya akan dibawakan oleh Kak Stanley Atur Pomalik. Kita boleh sama-sama datang menyembah di hadapan Tuhan. Pada saat ini saya mengajak untuk setiap kita persiapkan diri, persiapkan hati kalian, pikiran kalian, kita mau datang fokus menyembah Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ada beberapa instruksi yang perlu kita perhatikan. Rekan-rekan GP mengikuti ibadah sesuai panduan dan tata ibadah yang tertera di layar. Selama ibadah berlangsung, mikrofon akan di-mute kecuali liturgos dan pelayan firman. Pujian akan dipandu oleh pelayan pujian, jemaat menyanyi dalam hati. Akan dilakukan persembahan dalam ibadah ini. Apabila rekan-rekan GP memiliki hal yang ingin disampaikan atau didoakan, diperkenankan menggunakan fitur chat terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Melayani satu ungkapan yang mudah diucapkan, namun masih sukar untuk dilakukan. Untuk apa aku melayani? Apakah Engkau melihat pelayananku? Ya Tuhan, izinkan saat ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu. Oke, selanjutnya mari kita menyanyi lagu Mas GP GPIB. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Dalam gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Beberapa orang sama sekali tidak mau menderita rasa sakit apapun dalam mengiringi Tuhan. Mereka sebisa mungkin tidak mau mengorbankan apapun untuk imannya. Di sisi lain, beberapa orang rela menderita sesakit apapun untuk mengikuti Tuhan. Sebisa mungkin mengorbankan apapun yang mereka miliki. Ini sungguh-sungguh terjadi. Orang-orang Kristen di beberapa wilayah di belahan dunia lain sungguh-sungguh harus menderita fisik karena mengikut Tuhan. Kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan keluarga yang mereka cintai. Apakah berkorban bagi Tuhan bukan bagian kita? Kalau sekarang kita merasakan penderitaan karena ketidakadilan, bersyukurlah.
Karena dengan begitu, kita layak disebut pengikut-pengikut Tuhan. Mengeluh bukanlah bagian dari cara pengikut Tuhan menjalani hidupnya. Na 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 na. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu terus setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Pelayanan berbicara soal hati, sebab hati adalah pusat keinginan, harapan, cita-cita, ambisi, impian, dan motivasi kita. Sikap hati kita dalam melakukan sesuatu akan menentukan hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Kita bisa saja tampak aktif dalam pelayanan, tetapi kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka pelayanan yang kita lakukan tersebut tidak lebih dari sekedar rutinitas atau seremonial belaka. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9 menyatakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati
dan mengerti segala niat dan cita-cita. Sikap hati yang benar adalah modal dasar untuk melayani Tuhan. Mari rekan muda, kita belajar untuk melayani dan memberi diri dengan benar, penuh kasih dan ketulusan kepada Allah, sehingga pelayanan kita berkenan kepadanya. Mari kita nyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Muda-Mudi 34 bait yang 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau besar termulia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, setiap umat Tuhan yang hadir saat ini boleh membawa ucapan syukur, dan kami tahu bahwa kami menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Tiba saatnya ya Bapa, setiap kami mau datang menyembah di hadirat-Mu. Roh Kudus, urapi kami, khususnya rekan-rekan GP dimanapun mereka berada saat ini, yang mungkin mereka masih belum bisa ikut join di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, Kau tetap memberkati mereka. Ya Tuhan, kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami akan diberkati lebih dahsyat lagi ketika kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus, bawa kami Tuhan masuk lebih dalam, mengenal hati Tuhan. Fokus kami untuk Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk malam ini kami boleh berkumpul beribadah walaupun hanya via daring. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Pembacaan kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, kita akan membacanya bersama secara silih ganti atau responsoria. Haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Aku sadar kalau tanpa Tuhan, sekeras apapun aku berusaha, pasti tetap ada ketidakpuasan, khawatir, kekhawatiran, kekecewaan, dan kadang semua seperti sia-sia. Akan berbeda hasilnya saat aku serahkan semuanya ke Tuhan. Serahin semua ke Tuhan dalam setiap yang kita lakukan, bahkan hal terkecil apapun. Sejak saat itu, aku jadi mengerti yang namanya setiap jam aku perlu Tuhan. Aku jadi mengerti
Bagaimana rasanya haus untuk selalu dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Rekan-rekan pemuda, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita, Kitab Matius pasal yang ke-20, ayat 20 sampai dengan 28. Kita biarkan Alkitab terbuka. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat sore hari ini. Bapa, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kami membaca,
hikmat Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami. Biarkan kami mengerti kehendak Tuhan Yesus dalam setiap tingkah langkah kami. Kami mengusir segala bentuk kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu pemahaman kami akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya hikmat Tuhan, hikmat sorgawi yang mengelilingi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Matius 20 ayat 20 sampai 28 yang menyatakan, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, Ada syukur Dan segala Putra Roh Kudus sampai kekal abadi. Selamat sore. Sore. Kakak Rido, hari ini berapa yang hadir bersama-sama dengan kita? 30. Luar biasa. Rekan-rekan pemuda, khotbah pada sore hari ini diberi judul apa ini? I came to serve and give. Yohanes 20 ayat 20 sampai dengan 25. Kita mulai dari ayat yang ke-21
salah seorang boleh membacakan untuk kita, Kakak Catherine? Boleh dinyalakan mic-nya. Matius 20 ayat 21. Matius 20 ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Terima kasih. Saya menggarisbawahi ada kata-kata perintah dan ada kata-kata kerajaan. Perikop kita pada sore hari ini menceritakan tentang orang-orang yang di sekitar Yesus Kristus. Dikatakan berilah perintah. Teman-teman, yang biasa memberikan perintah itu siapa? Siapa nih? Kakak Andio? Yang biasa memberikan perintah itu biasanya siapa? Pemerintah. Pemerintah, decision maker ya. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Pemimpin nggak? Siapa Horman? Ada lagi pemimpin, yes. Rondo? Hello. Kakak Goca? Bos atau ketua kali ya, Kak? Yes. Bos, ketua, yang dituakan. Ada lagi? Esther Hagwin. Atau Kakak Alvina mau membantu? Yang biasa memberikan perintah. Orang tua. Mama, papa. Orang tua. Elin, terima kasih. Yang biasa memberikan perintah itu dikatakan Kak Goca, bos. Kalau dalam kemiliteran itu komandan. Berarti dalam kepemimpinan sipil berarti atasan langsung, atasan. Dosen, ya pokoknya yang lebih tinggi. Ada lagi junjungan kita, siapa yang kita junjung? Atasan pokoknya. Dia lebih, kita yang memberikan perintah itu dia lebih tinggi. Kita meninggikan dia. Tapi dalam teks ini, Kakak Catherine tolong dibacakan lagi. Dari sekian itu, bos, raja, komandan, atasan, junjungan, kira-kira yang lebih tepat itu siapa? Di belakangnya akan disebut itu. 21, ulang lagi. Ada kata kuncinya di situ. Kata Yesus. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Terima kasih. Dalam apa, Kak Catherine? Duduk dalam kerajaanmu. Kerajaan. Kerajaanmu. Berarti, yes. Berarti yang memberi perintah itu adalah seorang raja. Yesus sewaktu masih hidup di dalam dunia, waktu masih berkumpul dengan rasul-rasul, dengan pengikut-pengikutnya, orang-orang terdekatnya yang bergaul karib dengan dia, mengakui dia sebagai raja saat itu. Memberi perintah. Dan dikatakan juga dalam kerajaanmu kelak. Artinya mereka juga mengakui, mengimani Yesus akan datang kembali sebagai raja. Kondisi pembicaraannya pada waktu itu kita sudah mulai mengetahui bahwa orang-orang sekitar Yesus menganggap dia saat itu adalah raja dan juga yang raja yang akan datang. Kemudian kita lanjut ke ayat yang
25. Kakak Nathan, Bro Nathan hadir? Nathan Landway. Oh ya, Yes. ayat Ayat 25 yang ya? ke-25. Ya. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Terima kasih, Nathan Landway. Yesus memberitakan keadaan saat itu sekaligus dia bisa memberitakan keadaan yang akan datang. Bahwa kecenderungan suatu pemerintahan, kecenderungan suatu sistem organisasi adalah memerintah dengan apa itu? Dikatakan tangan besi. Jadi ada sistem punishment. Kalau dalam istilah lain ada persuasif, satu lagi apa itu? Kakak Rido? Kalau persuasif kan kita ngomong baik-baik. Udah dibilangin baik-baik nggak bisa, satu lagi represif. Jadi ada, Yesus sudah memperkirakan, sudah memprediksi, nanti akan ada kecenderungan suatu sistem yang cenderung represif atau cenderung ada punishment. Karena dia raja di atas segala raja, segala zaman, dia mengetahui waktu saat ini maupun waktu yang akan datang. Kita akan lanjut ayat yang ke-27. Kak Wulan, silahkan. Ayatnya yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Maaf, dari 26 sampai 27. Matius 26. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Terima kasih. Sebagai seorang raja, secara eksplisit atau implisit, saya nggak tahu. Yesus memberikan perintah bahwa sistemnya yang saya mau itu bukan yang seperti itu. Tapi dia menganjurkan ada satu tatanan yang seperti ini. Yaitu, kalau mau menjadi yang terkemuka, harus menjadi pelayan. Yang mau jadi terdepan, harus jadi hamba. Sekaligus dia memperkenalkan juga, ini adalah sebagai suatu perintah dari komandan kita, dari raja kita, dari junjungan kita. Kalau kita mengaku sebagai apa? Kita berkomitmen sebagai pengikut Yesus. Yesus memberikan perintah ini buat kita sekalian, rekan-rekan muda, menjadi pelayan, menjadi hamba. Even teman-teman saat ini sudah ada yang menjadi decision maker, policy maker. Sebagai seorang yang harusnya dihormati, punya wewenang, dan biasanya orang yang punya wewenang kan dikagumi atau disegani, mungkin ditegur duluan. Selamat pagi, Ibu Sofi. Selamat pagi, Bapak Rido. Tapi ada satu perintah Yesus. Pada sore hari ini, jadilah pelayan, jadilah hamba. Dalam segala sistem yang kita hadapi sekarang, yang kita jalani sekarang. Pendek cerita, ketika Kakak Alvini menegur orang lain, selamat pagi, hai, atau apa kabar? Kakak sebetulnya sudah menjalankan perintah Yesus. Anda sebenarnya sudah melayani Tuhan.
Karena melayani Tuhan kan prinsipnya adalah melayani sesama kita. Agar orang lain juga mengenal Tuhan kita, mengenal Yesus Kristus. Bagaimana kita mau menceritakan tentang Yesus kalau kita sendiri nggak jadi berkat atau nggak menjadi terang buat orang lain? Dimulai dari diri kita sendiri. Teman-teman, rekan-rekan pemuda, apa nih, banyak yang pengurus-pengurus ya Kak ya di sini, pengurus-pengurus baru, lagi semangat-semangatnya. Jangan dipikir, jangan mengira bahwa pelayanan itu harus apa ya, yang kita dibayangkan adalah rapat di gereja, rapat kumpul bersama, action tentang kegiatan, ya benar, itu benar. Tapi bahwa kita menyapa rekan-rekan pemuda yang lain itu adalah suatu pelayanan. Bertanya, gimana hasil ujian kamu kemarin? Hai, gimana Eklesia hasil tesnya kemarin? Hai, gimana kondisi kesehatan papa kamu? Sudah membaik? Itu sudah melayani. Jadi satu pesan simple, singkat, padat, jelas yang kita mau ambil pada sore hari ini, teman-teman yang apa ya, sekarang jadi pengurus, nggak usah malu-malu untuk menegur teman yang lain. Nggak harus banci tampil sih, tapi minimal negur, tanya, hai, apa kabar? Permasalahannya, kalau kita nggak tahu namanya, kan itu repot. Bener nggak, Kakak Mike? Kita gimana mau negur kalau kita nggak tahu namanya? Ice breaking-nya kita mulai dari mana? Namanya aja kita nggak tahu. Makanya nanti di dalam ibadah ini saya minta sama admin, kalau bisa adalah kita breakout room. Kak Rido boleh minta izin, ada berapa kita, dibagi 5 atau 4 orang. Tujuannya hanya ingin kita saling mengenal satu sama lain. Nggak cuma kenal mukanya aja. Kalau mengenal muka kan, hey, Kak siapa? Halo? Minimal kita udah tahu namanya. Syukur-syukur tahu nomor teleponnya. Syukur-syukur tahu alamat apanya, IG-nya. Oh iya, di sini ada chatroom-nya aktif ya Kak ya? Siapa di sini yang masih pakai FB? Bisa apa? Raise hand. Siapa yang masih FB? Kakak bisa dilihatin, ada yang udah raise hand nggak? Kakak Elin masih pakai FB, Kak? Iya, Kak. Oh ya, raise hand dong. Pengen lihat nih. Oh, Kakak Michael masih punya FB. Kak Catherine, oke. Hah? Siapa yang punya Friendster? Kakak Gocha. Kakak Gocha masih punya Friendster. Semua ya, apakah yang tidak angkat tangan punya FB berarti sudah IG semua ya? Oh, Gopas masih Facebook. Michael Kusoy masih punya FB. Apakah yang tidak angkat tangan punya FB pasti udah pakai IG? Oh, LinkedIn. Luar biasa. Jaringannya banyak nih. Masih juga. Oh, buat ngegame. Adio, apa nih? Kak Esther Hagwin, pakai IG kah? IG. Teman-teman, jadi ya memang udah eranya, nggak apa-apa bertegur di medsos. Tapi alangkahnya lebih baik kalau pada saat ketemu face to face kita menegur, syukur-syukur kita bisa sebut nama. Karena dunia sekarang, perkembangan dunia sekarang, mau nggak mau,
kita harus menjalin connection satu sama lain. Kalau bahasa kerennya itu ukuah, persatuan. United we stand, connection. Jadi kita mulailah, teman-teman GP, minimal di dalam kita udah kuat juga. Jadi kita kan nggak akan nyangka. Mungkin aja kita, mungkin satu kantor, mungkin kantornya berdekatan, atau mungkin satu gedung kantornya. Jadi tetap bisa saling koneksi, terhubung, bisa juga saling membantu, saling menguatkan. Banyak hal. Saya tidak menyangka waktu saya bekerja, ternyata teman sekantor saya satu gereja, Kakak Sheryl Syahaya. Kita pernah satu kantor. Ada juga yang sama-sama di lokasi cuma beda gedung. Dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mendapat perintah dari Tuhan yang harus dijalani, kita juga mendapat teman baru. Siapa yang mau menjadi terkemuka harus menjadi pelayan. Siapa yang mau jadi terdepan harus menjadi hamba. Kalau kita lihat Facebook, IG, ini contoh kecil aja. Waktu kita mendaftar itu kan kita nggak bayar kan? Anggaplah rugi apa? Kuota. Kuota kalau pakai WiFi, hitungannya gratis. Kita dengan biaya gratis, kita terhubung dengan Facebook, dengan IG, dengan media sosial yang lain. Prinsipnya ini sama. Kurang lebih lah. Dia melayani kita dulu. Dia men-serve kita, terkonek dengan teman-teman kita bisa hahihi, bisa banyak kabar dengan teman yang lama, teman SMA, teman yang mana, teman kuliah dulu. Tapi ujung-ujungnya medsos juga mendatangkan mendatangkan imbal balik buat mereka. Jadi agak-agak mirip, ada Alkitabiah juga. Berilah, maka kamu akan diberi. Teman-teman, ketika kita memberi diri untuk sama-sama melayani bersama, jangan pernah merasa bahwa kita nggak mampu, kita nggak layak. Begitu kita terpilih, Tuhan sudah melayakkan kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat teman-teman. Saya mau mengajak kembali tadi, Kakak Rido, apakah sudah bisa? Breakout room, total ini ada 30-an ya, partisipan. Oke, teman-teman kita mau mulai breakout room ya. Nggak ada maksud apa-apa, hanya kenal muka, kenal nama, besok-besok supaya kalau kita ketemu face to face bisa saling menegur. Itu aja. Silahkan. Kakak Rido.
Kasihan abang. Sendirian. Feedbacknya udah nggak jadi. Teman-teman ini udah semuanya? Masih adakah yang? Halo? Kak Goca, tadi dengan siapa aja satu room? Sama Mike, sama Esther, sama Immanuel Rante, sama Catherine, Kak. Oh, udah kenal semua itu sih. Kita udah bikin Semua geng. juga sudah kenal Kak Goca. Ya, kita udah bikin geng. Kita berlima, geng Bala-Bala Ece namanya. Bala-bala aja. Bala-Bala Ece. Soalnya Kak Elin udah ketawa-ketawa. Ya, Kak Elin ada yang mau disampaikan? Tadi satu grup dengan siapa? Tadi sama Kak Sofi, Wulan, Ya. sama Ana, sama Joa, sama Gerald, sama Kak Nomi, dan Kak Ada Bara. yang belum pernah ketemu sebelumnya? Udah semua, Kak. Oh, udah semua ya. Udah pernah ada story mungkin ya? Kurang lebih gitu. Oh iya. Kak Catherine, silahkan. Tadi dengan siapa? Halo, Kak Catherine. Iya, Kak. Dengan siapa aja tadi, Kak? Kak Goca, Esther, Kak Mike, sama Oh, Immanuel. ini bala-bala Ece tadi berarti ya. Ganti bala-bala Ece. Jangan. Joshua Aprilian. Joshua. Ya, halo. Joshua. Halo. Iya, halo. Yes, please silakan, Bro. Tadi sama ada Kak Erik Megawe, Ya. sama Gopas Tobing, sama Jessica Clementine. Oh ya. Iya. Ada info-info apa yang bisa di-stalkerin? Waduh, sebelum ditanya juga saya sudah stalker mereka duluan, Kak. Ini, Kak. Oh. Joshua Aprilian joki tuh kayaknya, Kak. Joki skripsi. Deskripsinya namanya lain. Kalau siapa tadi? Kak Erik ya, Kak Erik Megawe. Wah, dia ini orang GP mula-mula nih dia. Oh. Iya, dia mula-mula. Oke, terima kasih. Kak Esther, Agwin, dengan siapa tadi? Tadi ada Kak Mai, Kak Goca. Oh, ini bala-bala aja. Sorry, lewat. Bala-bala aja. Ada Naomi, GP Basra Hayat. Silahkan. Oke, tadi Halo. sama Kak Arthur, sama Kak Nathan, sama Kak Horman, dan Kak Abel. Ada dapat info-info apa tuh di situ? Perkenalan, Kak, pekerjaan, terus kuliah di mana. Oke. Terima kasih, Naomi. Ya, Kak. Randolph nggak ada suaranya. Randolph, please. Ya, Kak. Kayak opa banget ya. Masya Allah. Kalau dari handphone saya, nggak tahu lah dari handphonenya Kak Sofi. Halo, dengan siapa tadi, Randolph? Tadi aku sekelompok sama Kak Vivi,
sama Oatmeal, sama Kak Yafet. Oh, udah kenal semua ya? Cuma bertiga Iya. ya? Udah tahu info-info apa dari Kak Yafet? Kalau Kak Yafet, sektor 16 juga sama Kak aku juga, jadi udah kenal juga. Masih complicated juga Kak Yafet? Masih complicated sampai sekarang. Oh, ya udah nggak usah disebutin itu. Hanya nggak usah bilang siapa-siapa, nanti panjang. Baik. Oke. Teman-teman sekalian, ada lagu nih. Bisa ditayangin nggak ya? Eva de Jong. Eva de Jong ya? Sedang sayang-sayangnya gitu loh judulnya. Cuma teksnya doang sih, saya mau lihat. Referennya tuh. YouTube, lirik. Iya. Sedang sayang-sayang. Liriknya aja. Mau di-share Kak Stanley? Boleh, boleh Kak Goca. Liriknya kita nggak mau nyanyi itu kan. Kok Yosua jadi Ambon? Goca. Kak, boleh langsung cepetin ke ininya, ke ada referennya. Gitu. Oke. Terima kasih. Lagu ini bilang itu sedang sayang-sayangnya. Berarti mereka lagi pacaran ya. Istilahnya putus di tengah jalan. Sedang sayang-sayangnya. Kata kuncinya sedang sayang-sayangnya. Pertanyaan saya, hubungan mereka ini baru, udah agak lama, apa udah lama, atau udah lama pakai banget? Udah lama pakai banget. Nah, siapa tuh? Kak Erik. Kak Erik. Jawaban Kak Erik apa? Udah lama kayaknya. Udah lama pakai banget. Oke. Jawaban Esther Hagwin. Ya. Baru. Nah, baru. Terima kasih. Kalau sedang sayang-sayangnya itu, kita kasih bocoran ya. Saya pernah pacaran juga. Biasanya itu sedang sayang-sayangnya itu baru, teman-teman. Di Alkitab itu ada istilah kasih mula-mula. Jadi seseorang yang apa ya, baru perkenalan itu luar biasa perhatiannya. Luar biasa apanya ya, care banget. Sama seperti orang yang kalau di PKP pengantin baru itu luar biasa banget. Perhatiannya, care-nya. Nah, teman-teman yang baru atau yang terjun di dunia pelayanan, dalam hal ini apa? Pelayanan kategorial gerakan pemuda. Biasanya suatu materi ya, bukan satu materi nih. Biasanya dalam kehidupan sosial itu dimanapun kita ikut OSIS, kita ikut senat mahasiswa. Kalau baru-baru itu pokoknya kayak lagu tadi, sedang sayang-sayangnya. Misalnya Kak Yafet tadi baru pacaran gitu, sedang sayang-sayangnya. Kalau sedang sayang ditinggal gimana, Kak? Nah itu dia, makanya lagunya begitu. Tapi kita nggak mau ngebahas yang itunya kan, terus sudah ditinggal nggak bisa move on. Enggak, kita nggak bahas itunya. Oke. Kita mau bahas adalah dalam suatu, kita memasuki sesuatu yang baru, medan pelayanan, atau kerja yang baru, biasanya itu hangat-hangat banget, semangat banget di awal-awalnya. Seiring berjalannya waktu, ya sama nih. Kalau yang pacaran juga seiring berjalannya waktu. Biasanya dulu ditanya, "Hey, apa kabar? Gimana? Udah makan?" Sekarang seiring berjalannya waktu, mau makan nggak makan, nggak ditanyain lagi. Mulai cuek. Sama seperti kita dalam pelayanan. Jadi ketika kita baru awal-awalnya itu yang semangat-semangatnya sekarang, apa ya,
baru 1 minggu ya pelayan GP yang baru ya. 1 minggu lagi semangat-semangatnya nih. Ibarat kalau Kak Joshua bilang tadi lagi lucu-lucunya nih sekarang nih. Lagi lucu, gemes-gemesnya sekarang nih. Lagi semangat-semangat banget. Nanti sampai batas waktu tertentu, bukan mendoakan agak kendor, tapi biasanya ada apa ya, kakak-kakak pelayan yang lama mungkin boleh cerita. Apa ya Kak Mike? Istilahnya apa tuh Kak Mike? Seiring berjalannya waktu, kita melakukan hal yang mungkin bukan rutinitas, sering kita lakukan, akan timbul apa tuh Kak Mike secara psikologis? Jenuh. Nah, jenuh. Wah, bahasanya romantis juga, bukan jenuh. Apa ya? Bosen. Bosen, jenuh. Monoton. Bukan hanya monoton juga, tapi kita merasa kayak kita sudah ahli dalam melakukan ini. Jadi kita melakukannya itu sudah nggak pakai apa ya? Udah nggak, chemistry-nya nggak dapet banget gitu loh. Seperti kalau pilot baru pertama kali terbang itu luar biasa katanya. Jadi pilot-pilot senior itu selalu mengingatkan yang junior, ingatlah waktu kamu pertama kali first flight, pertama kali terbang. Jadi luar biasa dia cekatannya semua diperiksain. Begitu juga rekan-rekan GP, teman-teman pelayan yang baru saja diteguhkan, ada 1001 macam cara untuk apa? Mencerca kalian, mencari kesalahan kalian, mencari kelemahan kalian. Ada satu oknum, pihak si jahat itu tidak mau Anda eksis. Tidak mau Anda on the right track. Ada 1001 macam cara dari dalam, dari luar yang mau mengganggu kalian. Mau menghalangi, mau apa lagi? Menghambat kalian. Tapi Tuhan juga punya 1001 macam cara untuk menguatkan, meneguhkan kalian. Teman-teman, selamat melayani, khususnya teman-teman pengurus Pelkat yang baru. Jangan apa ya? Jangan terlalu menganggap bahwa pelayanan itu yang hal yang besar-besar, tapi kita lupa yang kecil-kecil. Mulai pada firman Tuhan pada malam hari ini, secara gamblang, Yesus Kristus, Tuhan, Raja kita, junjungan kita, memberi perintah. Ada teman saya seorang polisi, begitu dia dapat telepon, teleponnya bunyi, dia ngangkatnya bukan halo, dia bilangnya gimana? Siap, perintah. Perintah, dia siap terima perintah. Kita pun sebagai pelayan, sebagai pengikut Yesus Kristus, murid-murid Yesus, siap menerima perintah. Malam hari ini kita sudah menerima salah satu perintah Tuhan. Teman-teman, apabila teman-teman ada spare time, mungkin lebih mau mendalami firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Teman-teman, di Alkitab, terutama Perjanjian Baru, ada model Alkitab yang perkataan-perkataan Yesus itu ada warnanya sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh ini perkataan Yesus yang mengandung, kita bisa memilah-milah mana perkataan Yesus yang mengandung perintah buat kita lakukan. Saya boleh membeli contoh, nanti teman-teman baca sendiri di rumah, itu ada Matius 25 pasal 30-an itu menceritakan tentang orang yang tidak dikenal yang diberi makan, yang orang yang tidak kita kenal diberi minum, bahwa itu sebetulnya kita sudah melayani Tuhan. Nah, banyak perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, karena itu adalah ucapan-ucapan Yesus Kristus sendiri. Selamat mengeksplor firman Tuhan, selamat menjalankan perintah Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus meneguhkan, menguatkan pelayanan teman-teman dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mazmur 86, ayat yang 12-13. Terima kasih Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami. Rancangan indahmu terjadi di hidup kami. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oke, kita akan berdoa syafaat. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum saya dan Jessica nanti akan membawakan doa, apakah ada request doa dari teman-teman? Oke, baik. Jika tidak ada, kita akan mulai untuk doa syafaat. Nah, kita semua bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa buat malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini hingga sampai sore menuju malam ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dalam gerakan pemuda GPIB Jatipon pada saat ini. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu agar apa yang kami lakukan saat ini biarlah berkenan di hadapan-Mu,
Dan semua yang sudah boleh bertugas pada malam hari ini, Tuhan berkati. Dan khususnya juga Kak Stanley yang sudah menjadi pelayan firman-Mu, Tuhan berkati juga beliau dalam pelayanannya. Bila apa yang sudah boleh ditaburkan oleh kami semua dapat kami rasakan dalam pribadi kami, lepas pribadi, dalam kehidupan kami ya Bapak. Ya Bapak, kami membawa dalam doa syafaat ini untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus tahu akan kondisi bangsa ini dari segi kesehatan, ekonomi, dan semua yang terlibat di dalamnya Bapak, karena pandemik, sehingga membuat seluruh kondisi bangsa kami ini menjadi terpuruk ya Bapak, dalam satu dan lain hal. Tapi kami akan percaya Tuhan melalui jamahan kuasa-Mu, untuk Presiden kami Jokowi dan juga Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintah Tuhan berkati, seluruh para menteri Tuhan berkati, berilah mereka semua hikmat ya Bapa hingga sampai masyarakat Indonesia secara keseluruhan, agar apa yang sedang terjadi kami boleh bersama-sama membangun satu sama yang lainnya untuk dapat membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, secara khusus untuk GPIB, baik di tingkat sinodal, maupun Bekasi, maupun GPIB Jatipon. Tuhan berkati untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Samuel, Ibu Pendeta Amperiana Nguru, dan juga para pendeta lainnya, para presbiter, PHMJ, seluruh yang bertugas sampai dengan pelkat-pelkat. Tuhan berkati, agar pelayanan GPIB Jatipon ini Tuhan, kami semua dapat bersatu hati untuk tetap memuji muliakan nama-Mu dengan seluruh media yang ada Tuhan, baik daring maupun offline. Tuhan berkati seluruhnya, agar kiranya ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan juga berkati seluruh petugas-petugas gereja yang ada, dari tim multimedia, dari kostor, dari penjaga, seluruhnya Bapa. Biar kami semua bersatu hati dan dengan sukacita dan damai sejahtera untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun yang kami lakukan. Bapa, pada hari ini juga adanya ulang tahun GPIB yang ke-72. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang 72 tahun untuk GPIB. Secara keseluruhan Tuhan berkati seluruh GPIB yang ada, dari Sabang sampai dengan Pare-Pare. Tuhan berkati, agar seluruh pelayanan ini dapat bersatu padu, bersatu hati, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dengan jemaat masing-masing yang ada di GPIB. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Baik, di kesempatan yang indah ini kami juga teringat akan teman-teman AGP dimanapun mereka berada. Tak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan, namun Engkau tahu, kiranya Tuhan mau tilik mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Apa yang mereka sedang kerjakan, apa yang sedang mereka gumuli, kiranya Engkau mau sendengkan telinga-Mu ya Tuhan kepada mereka. Bagi pekerjaan maupun studi yang sedang dijalani oleh mereka, kiranya Tuhan mau sertai dan berkati. Biarlah apa yang sedang mereka kerjakan dan perjuangkan itu semuanya Tuhan buat berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman yang merindukan pasangan hidup Tuhan, kiranya Tuhan mau pertemukan mereka di waktu yang tepat, turut rencana Tuhan. Biarlah mereka dapat terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Berkati dan kuatkanlah hati mereka ya Tuhan. Kami juga teringat akan teman-teman kami yang bersuka cita akan pertambahan usia di minggu ini Bapa, khususnya bagi Kak Gloria Manarisip dari sektor 13, yang tepat hari ini Engkau tambahkan usianya 1 tahun. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama bersyukur, itu semua berkat kasih dan karunia Tuhan. Kiranya Engkau mau senantiasa memberkati dan menyertai Kak Gloria di sepanjang jalan hidupnya, dan juga dengan segala pekerjaan dan pelayanannya Tuhan Yesus mau berkati. Bapak, kami juga mau berdoa bagi kepengurusan GP yang baru ini Tuhan, dengan segala rencana dan pergumulan yang ada kiranya Tuhan mau sertai dan berkati.
Terlebih program-program kerja yang akan disusun oleh pengurus GP yang baru ini, kiranya Tuhan mau tuntun agar semua yang mereka rencanakan itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk GP-GPIB dari tingkat sinodal, MUPEL, khususnya MUPEL Bekasi Tuhan, dan juga GP-GPIB Jatipon. Kiranya Tuhan Yesus mau tuntun segala pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau berikan hikmat bagi semua pelayan-pelayan-Mu di GP-GPIB ini. Dan kiranya Engkau juga mau berikan semuanya kesehatan dan kekuatan dalam menjalani pelayanan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau taburkan. Kami boleh, kiranya kami senang diberikan kekuatan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan kami. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kesadaran rohani bagi rekan-rekan kami, anggota Gerakan Pemuda, dalam kesehari-hariannya mereka ya Tuhan, dalam aktivitas sekolah, kuliah, dan bekerja mereka. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberi mereka hikmat dalam memilih jalan yang terbaik, dalam hidup seturut rencana Tuhan, hidup seturut perintah-perintah Tuhan. Mereka mengenal akan Engkau ya Yesus, Raja yang sudah ada dan yang akan datang dalam kemuliaan. Biarkan kami ya Yesus Kristus terus-menerus dipimpin oleh hikmat-Mu. Kami punya hubungan yang akrab dengan Engkau, dimanapun kami berada ya Tuhan. Ajarkan teman-teman kami untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan mengusir setiap kuasa-kuasa jahat dalam kehidupan mereka. Mau meninggalkan setiap perbuatan yang tidak berkenan pada Engkau. Biar Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Roh Kudus nyata berbuah dalam kehidupan mereka. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang sudah membawa hati dan pikiran kami untuk terus melaksanakan apa yang telah Kau perintahkan. Doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kami rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Rekan-rekan pemuda, marilah membawa persembahan syukur dalam doa. Tuhan Sang Kasih, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup ini. Kuasa-Mu memampukan kami untuk memberi persembahan bagi kemuliaan-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar bermanfaat dalam karya pelayanan gereja yang mewartakan kasih-Mu bagi dunia. Pakailah diri kami menjadi saksi yang setia dalam menyatakan kasih dan keadilan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya Warta GP akan dibawakan oleh Rido. Cek. Aman ya? Shalom. Shalom. Apa kabar GP? Luar biasa. Fantastis. Yes. Sekali lagi, apa kabar GP? Luar biasa. Fantastis. Yes.
Suaranya siapa? Yeay. Luar biasa. Oke. Fantastis. Yes. Oke, thank you teman-teman buat hari ini yang udah ikut beribadah. Terkhusus buat yang menjadi tim terkait ibadah di bulan ini sama dengan bulan depan, ada Kakak Bulan, ada Kakak Gocha, ada juga Kakak Catherine. Jadi mereka yang mengkonsep supaya ini ada setelah ibadah ini nih ada video yang bisa kita upload di YouTube. Nah, itu adalah salah satu konten yang dicoba di-create dan nanti kita akan coba upload di YouTube GP Jatikon seperti itu. Jadi nanti untuk di bulan selanjutnya nantikan lagi konten-konten selanjutnya, ide-ide selanjutnya dari Kakak Gocha, Bulan dan Kakak Catherine. Semangat ya Kakak Bulan, Gocha dan Catherine. Oke, kita juga dari Gerakan Pemuda terima kasih untuk Kak Stanley atas firman-Nya hari ini. Semoga firman-Nya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma kita dengar tapi bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati selalu Kak Stanley. Oke. Nah, terima kasih juga untuk Kakak Liturgos kita, Kakak Sofi. Jadi, kalau untuk Kakak Sofi ini tuh candaannya ya buat kita itu hobi dia adalah pelayanan kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat nih di gereja tuh mau ada kegiatan apapun ada Kak Sofi lah kayak gitu. Jadi sih buat teman-teman ataupun pengurus-pengurus yang baru kita bisa tiru semangatnya dari Kak Sofi dan juga semangat-semangat dari teman-teman pengurus lainnya. Di sini kita juga ada Kakak Mike, ada Kakak Wulan dan ada di sini ada Kakak Vivi. Terus kemudian ada yang lain. Jadi mungkin teman-teman juga yang nggak aku sebutin satu-satu. Jadi semangatnya juga kita harus contoh supaya GP Jatipon makin tahun, makin hari, makin bertambah umurnya juga, semakin bagus juga ke depannya, semakin beride dan berkreatif terus. Kayak gitu. Jadi ini aku mau share sedikit terkait tentang kegiatan di bulan November dan Desember. Jadi untuk GP Jatipon di bulan November dan Desember, kita udah kebagian tugas nih untuk di bulan Desember. Jadi di bulan Desember itu akan ada 3 poin utama yang akan dilakukan. Jadi sebelum Natal akan ada yang namanya Christmas Carol. Jadi Christmas Carol yang ada di sini adalah nanti teman-teman dari Gerakan Pemuda Jatipon akan diminta bantuannya untuk membantu ataupun ikut berpartisipasi di dalam pembagian lilin-lilin ke jemaat-jemaat. Nah, nanti saat pembagian lilin ke jemaat, kita akan menyanyikan lagu-lagu Natal lah, kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini konsepnya supaya semangat Natal itu, supaya aura Natal itu bukan hanya berasa di gereja aja, tapi juga bisa berasa di jemaat dan lingkungan keluarga di sekitarnya, kayak gitu. Nah, kemudian di saat Natalnya pun itu sudah ada tim dari panitia Natal sudah mengkonsepkan seperti mau ada Christmas musik dan konser serta drama, dan nanti teman-teman GP juga diminta keterlibatannya entah itu sebagai pemusik, entah itu sebagai yang main drama, atau entah itu sebagai yang menyanyi pun seperti itu. Nah, nantikan saja tim-tim terkaitnya seperti itu. Dan baru di bulan terakhir di ujung tahun ada talk show. Nah, talk show ini seperti apa, kemudian pembahasannya seperti apa, nah ini juga kita masih dalam progres untuk pembuatan konsepnya, gitu. Nah, kalau kita mundur sedikit di bulan November ini kita akan ada ibadah GP dan untuk persiapan segala kegiatan di bulan Desember. Jadi, untuk teman-teman pengurus baru, siap-siap. Jadi, kalau candaannya yang dulu tuh biasanya tuh siap-siap jaga kesehatan, jangan sampai tipes, karena 2 bulan ini benar-benar speed-nya ataupun tenaga, pikiran, segala hal, keuangan dan segala macamnya juga akan dipertaruhkan, enggak lah gitu. Ya akan diperjuangkan lah seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi sampai jumpa di bulan November dan Desember, ide-idenya ataupun mungkin ada masukannya juga monggo disampaikan saja. Jadi kalau dari aku itu aja. Tutup kata, apa kabar GP Jatipon? Luar biasa, fantastis. Yes. Thank you. Aku kembalikan ke Kakak Sofi. Amanat pengutusan.
Rekan-rekan pemuda, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama. Menjadi pelayan dan menjadi hamba senantiasa dimanapun kita berada. Supaya hidupmu selaras dengan iman percayamu kepada Yesus Kristus. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan gambar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jarimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Rekan-rekan pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, oke. Terima kasih. Selamat beribadah semuanya. Selamat hari malam minggu. Dengan pada lift dulu ya. Ayo kita nyalakan kameranya. Ini apa sih tuh? Oh, itu aja. Ya udah. Oke, nanti saya hitung ya. Ayo udah dibuka belum semuanya? Kameranya. Nanti ini ada Ya. ada 2 lembar di sini. Jadi nanti
Ada 2 lembar page. ya. Ada 2 page, jadi nanti kita foto 2 per halaman. page ya. Ini yang pertama, Marvin sama Opa Erik belum ada nih. Marvin sama Opa Erik nih. Mukanya mana nih? Marvin sama Opa Erik nih. Ayo. Opa, cepat. Nah, sip. Marvin. Sarah, Randy, Horman FBS mana nih? Horman FBS nih. Horman FBS. Dok. Nah, yuk kita standby ya. Oke. Standby. 3. Bentar. 3, 2, bentar. 1. Sekali lagi ya, kita foto lagi yang lembar kedua nih. 3, 2, 1. Oke. BTW teman-teman satu lagi. Ini kita dalam rangka HUT GPIB yang ke-72. Jadi tolong dinyalain audionya. Nanti Mike akan teriak. Akan pandu. Kalau Mike akan pandu, nanti kita akan respon seperti apa. Monggo. Shalom teman-teman semuanya. Halo. Jadi nanti gue akan bilang Dirgahayu GPIB yang ke-72 tahun. Nanti teman-teman semua serempak bilang Tuhan Yesus memberkati. Itu ya. Oke? Kamera udah standby, kamera? 72. Kamera udah standby? Dok. Mike. Udah. Mike. Dirgahayu 72 tahun GPIB. Baru nanti teman-teman bilang Tuhan Yesus memberkati, oke? Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kamera udah siap ya? Teman-teman. Yuk. 1, 2, 3. Dirgahayu 72 tahun GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus Minggu semuanya. Happy weekend. Terima kasih teman-teman. Happy weekend. Thank you Naomi. Thank you Esther, Abel dan Adel. Terima kasih Adel. Josephine, Jessica, thank you. Terima kasih brother Gerald Joas. Bala-bala katanya. Eli Naomi jadi satu. Bala. Gerald dan Joas, Gopas, thank you. Otnil. Jojo. Lengkap sekali kalian. Gerald, Joas. Thank you udah datang. Thank you. Nongkrong nih. Otnil dimanapun berada. Otnil, makasih lo nggak datang. Otnil, terima kasih. Kita standby aja. Nathan, Manuel Rante, Joas, Otnil di Palembang, Otnil Palembang. Cika. Nantikan Abel lagi dan di Adel. Story kita nongkrong di mana. Adel. Kalian udah kayak kembar. Otnil, Randolph, thank you. Yosua yang sudah hadir juga. Wih, Mana Yosua? Ada Yohanes juga. Dirk mana nih? Rumah deket nih. Oh ya, Dirk mana nih? Ada di mana nih? Ya, Catherine. Oh, ada Bang Erik Thank you. Megawe, ada Marvin. Marvin. Thank you udah join juga. Oh, nih Dirk, ada nih Dirk. Stella Ripka, Nathan. thank you Ripka. Stella Ripka. Randolph nih, mana nih? Guys. Mukanya hilang Lin dia. sama Bara ya. Sama Naomi. Joas, itu lo ngapain, Dio juga, Joas? Dio thank you udah hadir di gereja. Stanley secara khusus thank you udah jadi Sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat lebaran. Joas kamu ya. Langsung gitu ya caranya ya. Sampai ketemu di Kota Bintang malam ini jam 8 nih. Yuk. Oke. Kami mau doa dulu ya. Dah teman-teman, terima kasih. Thank you Goca. Thank you. Memberkati pelayanan kita sekalian.